Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel saya. Di tengah pandemi ini, berkebun tanaman hias memang bisa menjadi salah satu alternatif membuang kejenuhan selama di rumah saja. Tanaman hias janda bolong menjadi salah satu tanaman hias paling dicari penghobi pada masa pandemi COVID-19 ini. Tanaman yang memiliki nama latin Monstera deliciosa ini begitu mempesona dengan bentuk daun yang membentuk bolongan-bolongan atau berlubang-lubang dengan motif lubang yang beragam pada setiap helai daunnya. Bentuk daunnya yang unik inilah yang sangat menarik perhatian pecinta tanaman hias. Supaya tanaman hias janda bolong yang kita miliki tumbuh subur dengan memperlihatkan keindahan daunnya, tentu membutuhkan perlakuan dan perawatan dari kita. Walaupun sebenarnya merawat janda bolong tidak jauh berbeda dengan tanaman lainnya. Di video kali ini kita akan berbagi 6 tips ataupun cara merawat tanaman hias janda bolong bagi pemula. Yang pertama, pemilihan bibit. Tanaman janda bolong termasuk jenis tanaman yang diperbanyak dengan cara stek. Jadi, jika kita menginginkan tanaman janda bolong yang kita miliki tumbuh dengan baik dan subur, tentunya yang pertama sekali harus kita pastikan bahwa bibit stek yang kita tanam berasal dari indukan yang sehat dan berkualitas baik. Bibit stek yang baik ditandai dengan pertumbuhan batang dan daun yang sempurna, berwarna hijau dan mengkilap. Bibit stek yang baik juga harus berasal dari tanaman yang tidak terlalu muda maupun tidak terlalu tua. Karena jika terlalu muda dikhawatirkan akan terjadi pembusukan yang menyebabkan gagal tumbuh. Sementara jika terlalu tua, tunas yang muncul biasanya akan berukuran cukup kerdil. Yang kedua, media tanam. Media tanam adalah hal yang sangat penting bagi tanaman untuk tumbuh. Karena dari sanalah tanaman dapat memenuhi kebutuhan unsur hara, air maupun mineralnya. Sehingga jika tanah yang kita gunakan tidak dalam kondisi baik, sudah dapat kita pastikan bahwa tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Adapun media tanam yang kita gunakan adalah merupakan pencampuran tanah topsoil, pupuk kandang, dan sekam mentah yang sudah difermentasi. Yang ketiga, perawatan di awal pertumbuhan bibit. Setelah bibit kita tanam, maka terlebih dahulu kita tempatkan di tempat terlindung sampai akar baru dari tanaman benar-benar tumbuh. Setelah kira-kira berumur 3 minggu sampai 4 mingguan, tanaman baru sudah dapat kita pindahkan ke wadah tanam yang baru. Yang keempat, pemasangan turus atau tiang sulur. Karena tanaman hias janda bolong memang sifat tumbuhnya merambat pada media tempat dia tumbuh, maka untuk menunjang pertumbuhannya yang maksimal sangat dianjurkan untuk memasangkan tiang rambatan ataupun turus bagi tanaman hias janda bolong ini. Turus yang digunakan disarankan berasal dari bahan yang bisa menjadi media tumbuh dari akar tanaman janda bolong seperti kayu balok ataupun pipa paralon yang sudah dibalut dengan sabut kelapa. Akar yang baru nantinya akan tumbuh menempel pada tiang turus yang kita buat. Yang kelima, penempatan tanaman. Walaupun tanaman janda bolong sebenarnya dapat tumbuh dan bertahan hidup hampir di semua tempat, mulai dari tempat yang selalu terkena cahaya matahari sampai dengan tempat yang sangat terlindung sekalipun, tetapi sebenarnya untuk dapat tumbuh dengan baik dan subur, maka tanaman hias ini lebih baik
kita tempatkan di tempat yang terlindung tetapi selalu mendapatkan cahaya matahari. Misalnya seperti di teras ataupun bila kita meletakkan tanaman ini di dalam ruangan, sebaiknya tidak jauh dari jendela. Yang keenam, penyiraman. Tanaman hias janda bolong termasuk tanaman yang kurang menyukai kondisi media tanam yang kering. Penyiraman yang disarankan untuk perawatan adalah dilakukan 2 kali dalam 1 hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sangat tidak disarankan untuk melakukan penyiraman tanaman pada waktu siang, karena dapat mengganggu proses fotosintesis yang sedang dilakukan oleh tanaman. Demikian sahabat 6 tips ataupun cara perawatan tanaman hias janda bolong bagi pemula yang dapat kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.